semua kontak aku tuh dia pegang, semua sosial media aku tuh pegang. Jadi semua teman-teman aku tuh yang deket sama aku, entah dia perempuan atau laki-laki tuh, laki-laki sih banyak kan, itu dihapus sama dia. Dulu kala ada cerita tentang masa yang Ating, aku kerja di sebuah perusahaan outsourcing dan pegang project gitu sih, client handling. Namanya Brenda, baru banget kerja. Niatnya kesini tadi mau lebih kenal dengan seseorang yang nggak tahu asal-usulnya itu dari mana. Iqbal, kerja di sebuah perusahaan swasta. Jadi tadi itu saya dikasih tahu untuk ketemu seorang cewek. Terus ada gamesnya gitulah sama dia nanti. Nama aku April. Aku udah kerja sih di salah satu perusahaan swasta di daerah Tangerang Selatan. Iya, udah kasih tahu katanya mau ketemu seseorang untuk main games gitu sih katanya. Sebenarnya sih yang aku harapin ya hanya Geraldine sih, tapi cuman kan kita nggak tahu ya. Tapi siapapun dia pastinya ya mungkin kita berpikir aja bahwa apa yang kita inginkan belum tentu terbaik buat kita, itu aja sih. Bayangan kamu orangnya gimana? Bayangan aku orangnya itu menarik orangnya. Aku nggak mau fisiknya kayak apa sih, cuma pokoknya menarik aja orangnya. Nah itu yang tidak ada dikasih tahu tadi. Kalau saya sih ngebayangin berharap sih bisa ketemu siapa ya? Ada Tatum kali ya? Kayak gimana ya, yang pasti laki-laki sih. Mungkin tinggi atau agak berisi mungkin, nggak tahu juga sih, karena penasaran juga sih kayak gimana. Siap dong. Ya udah, kan nunggu apa lagi, guys? Harus siap. Ya menarik lah untuk diajak ngobrol. Siap nggak ya? Kayak masih belum siap deh, tapi kita lihat aja nanti, karena kan kita nggak tahu cinta datangnya dari mana. Halo. Hai. Halo. Halo. Udah lama. Mayan. Siapa mas namanya? Hai, aku Ating. Mas Ating. Iya. Kamu manggil mas atau Boleh mas aja? mas aja? Iya. Mas Ating dari tadi di sini atau? Iya, lumayan sih, 15 menitan. Kamu siapa namanya? Aku Brenda. Oh, Jam saya nggak ada, tapi udah 30 menitan lah. Oh gitu. Iya. Ini namanya siapa ya? Saya nggak tahu gitu. Oh gitu. Namanya Kenal dulu ya, April. Sendiri siapa? April. Saya Iqbal. Oh gitu, Mas Iqbal. Kerja di mana? Kerja di salah satu perusahaan sih. Sendirinya gimana? Saya kerja di sebuah perusahaan outsourcing juga. Oh gitu. Ya, outsourcing. kamu kerja apa emang? Aku kerja jadi legal. Wow, berarti kamu sekolah hukum dong ya? Iya benar. Oh, Oke. Kalau Mas Ating? Aku sih project manager gitu, maksudnya Oke. handle project ya di sebuah perusahaan outsourcing. Oke, kita mulai permainannya. Boleh? Antara Brenda atau Ating yang ambil kartunya? Siapa dulu yang mau mulai? Oke, boleh kamu dulu aja. Aku. Tinggal di mana, Mas? Saya tinggal di Cipadu. Tahu Cipadu? Oh tahu, nggak terlalu jauh berarti dari rumahku. Ya, lebih kurang 15 menit lah. Emang Mas asli dari mana? Saya tahu Sumatera nggak? Tahu. Tahu kan? Nah, kalau dari logat saya Sumateranya bagian mana? Nggak tahu, nggak bisa tebak deh. Nggak bisa nembak ya? Iya, nggak bisa Aduh. tebak. Saya tuh dari Padang, Sumatera Barat. Oh, Padang. Udah lama di sini? Di Jakarta sih saya udah sekitar 4,5 tahun. Oh, berarti dulunya memang di sana gitu ya? Memang Iya, stay saya di sana? dari Oh. kecil di sana, dari lahir saya di sana. Terus selesai kuliah baru coba nyari pekerjaan ke Jakarta Sendiri? sendiri. Oke, aku ambil. Kalau kamu bisa mengundang siapapun di dunia ini untuk makan malam bersamamu, siapa yang ingin kamu ajak dan mengapa? Via Valen. Kenapa tuh? Aku Via Valen. ya aku suka aja sama dia. Maksudnya bukan berarti dia penyanyi dangdut ya. Dia tuh, aku kan suka musik orangnya. Jadi suara dia tuh punya karakter dan aku ngefans sama dia. Untuk makan malam aja kan ya? Dulu sih waktu SMA tuh kayak
tergila-gila banget sama Justin Bieber sih. Tapi kalau sekarang biasa aja. Tapi kalau Justin misalnya, Bieber. ya itu sampai dengerin lagunya, terus sampai hafal Berarti lagunya. April ini bisa dibilang kalau ngefans sama Justin Bieber itu lulus SMA-nya itu tahun 2012-an ya? 2013 hampir Iya, ya. 2012 2013 kan karena kan emang eranya Justin Bieber itu kan di tahun-tahun segitu kan. Oke. Standar cantik dari Mas Ating emang kayak gimana sih? Aku penasaran. Cantik itu ya maksudnya dari sisi apa dulu kan penilaian cantik itu banyak ya. Maksudnya nggak cuman mungkin dari kelihatannya kah atau mungkin secara pribadinya kah gitu kan. Tapi kalau dari looks ya standar cantik kalau menurut aku kayak Anya Geraldine lah gitu. Wow, Anya Geraldine emang top banget, dia cantik banget. Cantik ya. kan? Cantik Ya, banget. itu. Aku aja juga jadi ceweknya juga mengagumi sosok Anya Geraldine gitu. Kenapa kamu kok ngagumin Anya sih? Iya karena cantik. Gitu Tapi loh. kayaknya kamu lebih cantik deh dari Anya. Aduh, bisa aja. Ini malu ah, yang gitu dong. Serius? Ya mungkin kamu nggak sadar aja kali. Kan cantik itu penilaian orang bukan diri Iya sih, sendiri. bener sih. Ya. Cuma kadang aku ngerasa cantik kalau di depan cermin udah sehari sekali doang ngerasa cantiknya. Kalau udah sini-sini udah enggak deh. Kalau sekarang siapa nih kalau sekarang? Kalau sekarang masih belum tahu sih. Masih belum tahu ya. Masih Oke. belum tahu. Saya mungkin berharap aja ya. Oh gitu. Oke, lanjut Oke, silakan. aku ya. Oke, kalau gitu lanjut aku ya. Oke. Apa kamu ingin jadi terkenal dalam hal apa? Aku pengen terkenal itu jadi cewek smart sih sebenarnya. Pengen jadi terkenal karena dibilang, oh iya ini cewek nih pinter loh. Bukan karena kayak aku ada sensasi di sosmed atau apapun itu. Pingin sih, ada sih. Keinginan setiap orang itu pasti ada keinginan ya untuk terkenal gitu kan. Nah, kalau dalam hal apanya itu, saya sih ingin, karena saya hobi main game ya. Oh. Ya, saya hobi main game, cuman dari pihak keluarga kagak ada yang support gitu. Sedih kan rasanya. Cuman ya, tapi saya tetap Oh, oke. Tapi sampai sekarang apa yang kamu lakuin untuk apa yang kamu inginkan itu? Apa yang aku pengenin, aku mungkin punya salah satu idol ya. Jadi kayak atau mau di Ayunda. Oke. Nah, dia tuh cantik tapi emang dia tuh pinter gitu loh. Nah, jadi aku pengen banget sih bisa terlihat kayak mau di Ayunda kayak gitu. Oke. apa ya, tetap ngeyel aja sendiri, tetap main game gitu. Jadi pingin terkenal di dunia game sih, kayak pro player gitu. Tahu nggak pro player? Nggak tahu Aku ya? nggak terlalu paham Wah. soal game sih. Kayaknya nanti abis dari sini perlu searching deh itu, biar lebih tahu gitu kan. Itu sama nggak sih, kayak kan kalau di YouTube tuh kayak ada suka gamers gitu. Yes, Itu oke kayak gitu. Jadi nanti ya peluangnya sih kalau jadi dari udah bermain game itu mah peluangnya banyak. Jadi pro player bisa, jadi YouTuber bisa gitu kan, Kayak gitu banyak. ada turnamen-turnamennya. Ada turnamen, ada turnamen yang online offline gitu. Semuanya pokoknya ya tergantung dari kita sih, ada duit ya kita bisa ikutan turnamen yang hadiahnya lebih besar supaya kita bisa cepat terkenal juga kan. Menurut kamu pinter itu seperti apa? Apakah banyak prestasi atau banyak pengetahuan atau apakah itulah? Semuanya sih, Oke. pinter dalam ngambil putusan, pinter apapun deh pokoknya. Terus sampai saat ini kamu udah ngelakuin apa aja untuk itu? Aku masih berusaha sih untuk menjadi seperti Maudy Ayunda. Oke. Masih berusaha. Oke, sekarang idol kamu kan Maudy. Sampai sekarang apa yang sudah kamu dapetin? Sejauh ini apa ya, aku bingung deh karena aku ngerasa kayak apa yang aku lakuin itu menurut aku itu sebuah awards buat diri sendiri gitu loh. Jadi prosesnya itu ya itu rewards gitu loh, rewards untuk diri sendiri. Aku boleh nanya sesuatu nggak? Boleh banget. Kenapa kamu harus mengidolakan seseorang, bukan kamu membuat diri kamu menjadi diidola orang lain gitu? Maksudnya Pengaruh nggak sih itu bisa menang atau enggak di game itu? Ya pengaruhnya sih enggak sih ya. Oh, nggak ada pengaruh. Nggak ada Oh, aku kira pengaruh. tuh Cuman biar kuat atau apa gitu. Supaya biar lebih apa ya, lebih kelihatan wah kita jago nih pakai ini. Jadi kita harus beli skinnya dulu Oh gitu.
Oke. Oke, next. Ngidolain itu cuma sebagai patokan aja sih. Buat motivasi. Motivasi aja, tapi tetap harus bangga sama diri sendiri kayak gitu. Itu cuma oh iya nih dia pinter. Cuma motivasi aja sih ya, bisa dibilang kayak gitu sih. Kalau menurut aku sih dengan kamu kayak gini, Oke. ya berusahalah menjadi yang terbaik dengan diri kamu sendiri gitu. Thank you loh mas sarannya. Oke. Aku ya. Sebelum menelpon seseorang, apakah kamu sudah membayangkan apa yang akan kamu katakan? Iyalah pasti. Kalau kita mau nelpon pasti udah ada tujuannya mau ngomongin apa gitu kan. Karena nggak mungkin kalau tiba-tiba nelpon aja dulu gitu kan. Ya pasti sih, kalau kita telepon seseorang tuh pasti udah tahu nih kita mau ngomongin apa. Karena aku tuh tipe orang yang jarang banget telepon seseorang kalau nggak urgent banget. Ya kadang kan kalau misalnya Terus kita bingung nih mau ngobrol apa gitu kan. Pastinya dia nanya dong, kenapa kamu nelpon? Nggak tahu, nggak sengaja nelpon. Kayaknya terlihat pintar sekali Anda gitu kan. Oh iya, aku belum nanya tadi Mas Ating. Kenapa? Udah ada pasangan belum? Pasangan apa nih? Pasangan yang saat inilah lagi ngejalan relationship atau apa? Oh, kalau untuk yang serius sih aku nggak ada. Cuman ada beberapa temen yang aku ngerasa deket, tapi ya aku belum ada ngerasa yang gimana ya buat ngejalin hubungan serius gitu sih. Aku belum ada untuk sekarang. Gitu. Oh iya, balik lagi nih yang soal nelpon seseorang itu bisa ngebayangin apa? Kalau aku ya Mas, aku tuh sebelum nelpon aku tuh harus nyatet dulu. ada kita butuh sesuatu nih, kita chat dia nggak bales gitu kan, dan akhirnya aku telepon. baru telepon gitu kan, Karena iya benar. menurut aku tuh kalau telepon seseorang tuh kan kita nggak tahu ya kira-kira dia itu lagi free atau dia lagi sibuk banget gitu kan, takutnya mengganggu aja sih kalau aku sih mikirnya gitu. Jadi kalaupun aku telepon tuh pasti aku udah jelas tahu apa yang mau aku omongin sih. Berarti udah prepare dulu lah ya Udah prepare untuk dulu. untuk itu ya. Oke. Berarti lebih doyan chat ya Mbak ya? Iya, lebih doyan chat, maksudnya kayak takut ganggu aja sih kalau misalnya gitu. telepon kan. Oke. Apa yang harus aku omongin karena biar nggak miss. Kalau Mas Ating kayak gitu nggak? Kan ini kan dari cewek ya, mungkin kebanyakan cewek kayak aku gini. Apa yang pengen diomongin harus dicatat dulu gitu. Ya. Kalau dari Mas Ating nggak ya? Oke, kalau aku sih kayak nelpon itu tergantung kamu nelponnya sama siapa. Contoh misalnya aku lebih ke memposisikan mau nelpon siapa. Kalau misalnya aku mau nelpon atasan, udah pasti aku mempersiapkan dulu apa yang mau aku omongin gitu kan. Tapi kalau kayak aku ngobrol sama orang yang mungkin aku suka atau enggak, mungkin yang spesial buat aku, Oke. ya udah nelpon aja dulu gitu kan. Memang aku mau ngomong aku kangen, tapi yang nelpon aja dulu. Tadi kan akan gimana gitu kan, ngobrolnya juga ya udah nanti kemana aja ngobrol. Bener. Nanti ketika udah nyaman pasti ada aja gitu ya Mas. Yes, Ucapannya. Aduh, kayak gitu sih. sepertinya Mas Ating jago sekali Jago apa? menjalin hubungan. Oh gitu. Gitu. Ya gitu sih, aku terbiasa berteman. Seperti apa sih hari sempurna bagimu? Hari sempurna. Iya, hari sempurna. Ya apa ya? Hari sempurna itu cuma hari Minggu yang mana bisa tidur doang. Oh, berarti yang bisa Iya, tidur tuh tidur. udah bahagia banget Iya gitu ya? bahagia karena ya kita ngelepasin capek selama 1 minggu gitu kan, istirahat ya, kalau enggak pergi jalan-jalan. Udah kayak gitu sih menurut aku ya. Kalau menurut aku ya, Contohnya gimana? contohnya kayak semisalnya hari ini itu aku di perjalanan gitu. Saya ngelihat apa ya? Ngelihat ada orang di pinggir jalan gitu. Kalau weekend sama sih, namanya juga perempuan kan ya. Jadi Senin sampai Jumat itu kerja. Kalau aku biasanya Sabtu tuh aku free. Jadi Minggu aku baru beresin apapun yang harus diberesin gitu kan. Jadi kalau aku biasanya lebih ke Sabtu. Kenapa? Karena kalau hari Minggu tuh kayak udah pikiran dulu besok Senin, kalau hari ini Oh iya benar. pergi atau apa capek, besok harus kerja gimana. Kalau aku sih gitu. Jadi lebih ke hari Sabtu sih, karena Dalam Butuh arti, pertolongan gitu, oke, misalnya kayak butuh gitu. pertolongan. Butuh pertolongan. Nah itu aku bantu. Itu sih menurut aku yang itu hari sempurna atau Oh, ketika kamu nolongin orang, menurut kamu hari itu aku merasa sempurna gitu. iya. Oke. Benar. Kalau menurut aku sih hari sempurna itu kayak kamu merencanakan apa hari ini dan tercapai. Oh iya benar sih. Kalau Iya, aku benar. lebih ke situ ya, maksudnya aku mau ngapain nih hari ini? Oh tapi terjadi semua gitu kan. Bahkan aku mendapatkan lebih
wow itu Aku setuju. perfect day banget kan. Itu benar. Iya Itu sih. benar banget. Aku juga kayak gitu. Aku Oke. ngikut Mas Ating. Oh gitu. Tapi yang benar. Benar banget. Oke. Menurut aku memang harus sih kayak kita tuh harus menikmati hari kita gitu kan. Iya, Kita udah harus capek menikmati. kerja, kita harus menghargai diri sendiri itu penting sih. Iya, Yang jadi penting kita butuh- happy aja. Iya. Makanya ya, kalau bagi saya sih hari Minggu sih. Minggu. Oh, Minggu. kebalikan berarti ya. Kapan terakhir kali kamu bernyanyi baik ketika sendiri maupun untuk orang lain? Kalau udah pusing banget ya udah nyanyi aja gitu. Kadang kalau misalnya terakhir tadi di jalan sih. Di jalan. Iya di jalan jadi Pas kayak. mau ke sini gitu. Iya jadi kalau mau di jalan kan daripada pusing ya udah nyanyi aja walaupun ya pelan-pelan gitu kan karena ganggu pengendara lainnya. Iya, benar-benar. Tapi itu lagi bawa motor apa gimana? Iya lagi di jalan bawa aja motor? gitu tapi nggak kenceng-kenceng sih. Iya. Kayak ya senandung-senandung dikit lah. Nah, Berarti nggak hobi nyanyi juga ya? apa. Iya hobi Iya, sih. oh. Suka memang suka. Kalau boleh tahu tuh Hah? musik paling disukai itu apa? Musik aku sih nggak ada genre tertentu sih ya. Jadi as long as itu enak didengar, oh ya udah aku suka gitu sih. Jadi nggak ada Lagu favorit deh, lagu favorit. lagu Iya, favorit, lagu apa favorit. ya? Yang sering dinyanyikan gitu. Yang sering, kalau menurut aku ya yang kayak apa sih, kayak itu pengalaman aku banget gitu sih. Wes asik, pengalaman ya. Oke. Iya pengalaman aku banget gitu kan. Walaupun lagunya sedih gitu, tapi aku nggak tahu kenapa suka sama lagu ini tuh lagunya Sal Priadi. Sal Priadi. Sal Priadi pernah dengar gak? Coba boleh dinyanyikan dikit. Aduh, dinyanyikan gak tuh? Iya dong, saya kan pingin denger juga. Siapa tahu itu jadi inspirasi buat saya juga kan. Aduh, malu. Saya bisa cari tahu gitu. Oke. Oh, refnya aja. Kemarin ya aku nyanyi buat diri aku sendiri sih. Karena kalau buat orang lain ya jujur aja suara aku nggak enak mungkin didengar gitu kan. Masa sih? Serius. Serius karena aku nggak bisa nyanyi. Aku bisa main musik tapi nggak bisa nyanyi. Oh. Tapi penasaran pengen lihat Mas Ating main musik. Kalau untuk main musik sih oke, tapi kalau untuk nyanyi enggak ya. Kalau enggak, aku yang main musik, kamu yang nyanyi gimana? Boleh. Boleh ya? Boleh banget. Kebetulan aku kalau di kantor paling sukanya nyanyi. Mas Ating sukanya lagu apa? Ya udah pasti indie lah, indie band indie gitu. Aku ingin jadi jantungmu dan berhenti semauku agar kau tahu rasanya hampir mati di tikam patah hati. Malu lah aku sampai gonteran. Aku sih ya sih. Aku sih ya sih. Kan bagus itu suaranya. Kamu Nanti, tahu? Jadi Mas Ating main gitar. Oke. Nanti kalau aku tahu lagunya, aku nyanyi dikit-dikit. Oke. Gitu Mas. Aduh. Ini kan ada gitar ya. Ini first time sih aku dinyanyiin sama. Dinyanyiin, kan nggak Sih, dinyanyiin. maksudnya berhadapan dengan sosok pria yang nyanyiin di depan aku. Tapi sambil Mas Ating nyanyi juga ya. Terasa semakin tahu. Dan kita bersama saat dulu kala ada cerita. Malu sih orangnya. Ada kepikiran untuk ikutan Indonesia Idol atau apa gitu? Dulu sih, dan aku dulu waktu apa ya baru kuliah lah ya itu pernah ada band tapi nggak jalan gitu. Jadi Oh, ada ikut ada ngeband Oh. sama teman-teman juga kan. Cuma ya udah nggak jalan. Terus April sebagai apa nih di sana? Aku nyanyi kebetulan Oh, juga, nyanyi. bagian yang nyanyi. Cuma baru-baru itu ya udahlah, ya gitulah pokoknya ada cerita di balik kenapa selesai gitu. Oh, bagus banget suara kamu, sumpah dah. Tapi ya itu refleks. Ya udah.
Gak apa-apa lah. Kan penyanyi soalnya. Ya, mungkin nanti kita bisa nge-gym Oke. bareng kali. Nge-gym. Tapi aku malu deh. Suara aku beneran. Ya. Suara kamu bagus serius deh. Tapi ya gitu deh. Belum Udah, persiapan. nanti mungkin setelah ini kita bisa nge-jam bareng gitu kan. Oke, bisa. Oke. Next question. Kamu hidup sampai usia 90 tahun dan bisa memiliki tubuh atau pikiranmu saat berusia 30 tahun. Mana yang kamu pilih? Tubuhmu atau pikiranmu yang berusia 30 tahun? Pikiran. Kenapa? Karena kalau nggak ada pikiran yang kita miliki tuh kayak hidup tuh nggak ada artinya gitu loh. Karena segala sesuatu tuh harus mikir kan. Apa yang harus kita lakuin tuh harus mikir. Kayak gitu. Tubuh ya? Kalau udah usia 90 tahun ya, ini Iya. kan tadi kan kita harus di usia 90 tahun kan. Iya, kita di usia 90 Nah, tahun. Saya sih lebih milih tubuh, karena kalau pikiran ya bukan bermaksud kalau bisa sih dua-duanya gitu kan. Iya. Cuman lebih butuh tubuh sih biar kelihatan sehat aja gitu kan. Iya sih, sebenarnya kalau misalnya tubuhnya sehat juga pikirannya juga Iya kan, enak kan sehat ya? sebenarnya kan. Sehat, karena tubuhnya sehat. Makanya gitu saya kan. lebih milih tubuh. Iya. Kalau pola berpikir kan memang beda-beda Hmm. individu lah ya. Individu. Kalau April sendiri, kalau pertanyaannya dibalik kayak gitu, milih yang mana? Aku tetap pilih tubuh juga sih. Tubuh kan? Ya, Biar awet pasti. muda ya kan? Iya. Karena kalau misalnya kita muda, kita happy, pikiran kita juga happy. Iya. Jadi kita sehat lah istilahnya Iya, kan. sehat. Mau pikiran atau apa kan juga sehat. Benar sih, tapi yang dimaksud di sini mungkin karena kan pikirannya saat 30 tahun. Nah, maksudnya ya nggak lupa juga sih saat 90 tahun dia nggak lupa juga untuk makan, untuk Iya jalan sih, kaki. iya kayak gitu. Nggak amnesia ya, maksudnya pikun aja. That's right. Oke, Bener banget. lanjut. Coba tebak kira-kira kamu akan meninggal karena apa kelak? Wow, ini pertanyaan yang sungguh amat Iya, makanya. krusial. Kira-kira akan meninggal karena apa? Kalau dilihat dari aktivitas aku sekarang ini, aku sih nebaknya kayak karena sakit. Karena aku jujur dengan kerja di kantor gitu ya, jadi kurang menjaga fisik gitu. Maksudnya jarang olahraga gitu kan. Karena apa ya? Mungkin Sebenarnya sih- ada request gitu. Ada request. Enggak ya, enggak. Ya Tuhan, aku mau meninggalnya begini gitu ya. Iya. Request gak tuh apa ya? Sebenarnya bingung juga sih. Kalau misalnya dibilangnya karena sakit, aku tuh kayak kasihan gitu kalau keluarga aku harus jagain Iya, aku lagi jagain. sakit gitu Benar, ya. benar. Cuma kalau misalnya tiba-tiba nggak ada tuh kayak mereka kan pasti lebih dalam lagi gitu loh. Kalau misalnya kalau misalnya kita sakit tuh kayak keluarga kan udah ngurus, memang Ya. mungkin jadi dia udah prepare apa sih ya, mereka udah mempersiapkan mungkin ada kemungkinan aku nggak akan bisa hidup Bisa lama hidup. lagi gitu kan kalau Jadi aku dia sakit udah ya. siap lah untuk menerima Untuk gitu kan. iya, kadang kan ada juga yang kayak keluarga udah sakit gitu-gitu. Oh ya udahlah, kita udah ikhlas kalau misalnya memang kamu udah nggak kuat lagi Ya, gitu kan. benar. Cuma kalau dipikir lagi kalau misalnya kita langsung tiba-tiba nauzubillah min dzalik, kita nggak tahu juga kan ya, misalnya tiba-tiba meninggal atau karena kecelakaan atau apa kan gitu, kita juga nggak tahu kan. Itu sebenarnya sih kayak lebih nyakitin mereka karena mereka belum siap sih sebenarnya. Aku jadi kayak agak bingung Iya, juga nih. bingung jadinya. Apa mau menyusahkan mereka ketika aku sakit atau aku tiba-tiba nggak ada dan mereka shock akan hal itu sih. Tapi kalau disuruh milih, Coba pilih. iya mendingan tiba-tiba nggak ada aja lah. Iya. Jadi aku nggak usah nyusahin keluarga aku sih. Kalau aku sih juga tiba-tiba nggak ada. Iya, karena- Daripada yang pertama nyusahin keluarga, terus yang kedua Apa kolesterolnya nggak, maksudnya nggak bisa terbakar atau nggak bisa yang namanya apa penyakit kolesterol itu pasti datang sih kayak gitu. Kalau aku boleh jawab nggak? Boleh dong. Kalau aku nih meninggal, pasti yang aku pengen itu aku meninggal dalam keadaan lagi sholat sih. Yang dipengenin ya, Iya. tapi prediksi kamu, kamu pengen. Aku pengen banget, berarti kan aku udah insya Allah husnul khotimah kayak gitu nggak sih? Aku religius banget nih. Emang bener menurut aku pengen banget kayak gitu. Jadi kadang kalau semisalnya Ya kondisi saat meninggalnya Iya, pengen, cuman pengen. kan karena apanya itu pasti Iya. kamu kecelakaan kah atau mungkin jangan lagi sampai, sholat, amit-amit tuh. lagi sholat pesawat jatuh gitu kan, Iya, nggak tapi- tahu. Meninggal dalam kondisi apapun, yang apapun penting itu iya. iman itu aja sih ya. Dan sebenarnya kan udah harus diserahin sama yang Yes. di atas. Iya nggak Ya sih? kita satu arah deh kalau untuk itu. menurut aku. Iya, cuma kita nggak tahu lah ya. Ya, Takdir ya gimana. kita jangan berdoa seperti itu kan. Ini serem banget pertanyaan. Iya, saya juga kaget loh baca pertanyaan ini. Aduh.
yang bikin Iya banget, kita aja pertanyaan. masih mikirin plan besok harus apa. Ini Iya. udah besok harus siap-siap untuk kematian, ini memang harus dipikirin. Oke, sebutkan 3 kesamaan antara kamu dengan lawan bicaramu. 3 kesamaan. Tadi ngerasa satu pikiran yang itu loh Mas. Apa tuh? Saya yang jawab ya. Iya, heeh. Apa nih? Aduh, ada yang sama nih gitu. Apa ya? 3, ayo. Oh, Padahal tadi di awal banyak loh yang sama gitu tuh. Enggak sih, ada yang kebalik-balik juga sih. iya. Sama-sama kepo. Sama-sama kepo ya benar. Itu di awal. Ya. Dari awal sama-sama kepo. Terus Hari sempurna itu apa yang kita rencanakan terkabulkan gitu kan. Kayak gitu. Oke, itu satu. ini saya nggak tahu ya, cuman pandangan saya sendiri, saya ngelihat kalau April itu ya Kita sama suka musik berarti. Iya. Oke. Jadi, sebenarnya aku punya bakat terpendam kalau aku bilang. Aku bisa nyanyi cuma nggak ada yang ngiringin aja, jadi bingung gitu. Kayaknya nih kita berdua sama-sama orang yang humoris nggak sih? Bisa jadi sih. Kalau menurut aku sih iya. Ya bisa jadi karena menurut aku kamu juga orangnya supel gitu kan. Iya. Maksudnya kita baru ketemu tapi so Udah. asik gitu. Iya ya Mas. Ih, sumpah, beneran deh. Aku nggak nyangka sih. Kayak nggak kaku gitu. Maksudnya padahal ya aku nggak tahu kamu siapa gitu kan. Maksudnya nggak dikenalin orang juga. Padahal Ya. ya Mas, aku tuh sebenarnya apa ya? Apa tuh? Terbuka untuk ngomong dengan orang lain gitu. Ah, Nah, jujur saya juga tipikal orang yang seperti itu gitu. Orang terbuka. Oke. Terus yang ketiga, gampang berteman. Oke. Ini yang menurut saya ya, saya kan Oke. nggak tahu gitu. Iya, Itu iya. menurut saya. maksudnya temen tapi cowok gitu loh. Oke. Itu tuh pasti harus jaim dulu. Harus jaim dulu dong pasti namanya cewek. Iya. Namanya harus jaim dulu. Terus kayak ogah-ogahan diajak ngobrol. Tapi pas sama Mas Atin tadi udah, apalagi pas habis nanya-nanya kayak gini udah lebih Iya, kayak, tapi sebenarnya yang aku lihat dari kamu tuh kamu nggak gitu. gimana tuh? Kamu kayak mencoba aja menyembunyikan dari kamu yang sebenarnya gitu dari orang. Berarti ada berapa kesamaan dong? Iya, aku suka menerima, kau suka memberi. Asik. Oke, happy. Hal apa yang paling membuatmu bersyukur saat ini? Hal apa yang membuat aku bersyukur sampai saat ini? Apa ya? Apa ya? Duh, bingung jawabnya. Keluarga mungkin atau Sebenarnya sih yang kalau yang baru-baru ini sih aku bersyukur karena ayah aku udah sehat sih. Itu benar-benar aku bersyukur banget. Itu kemarin dia sempat drop kan, sakit. Itu benar-benar aduh, nggak tahu deh, nggak ngebayangin apa-apa deh. Kalau boleh tahu Sampai- sakit apa? Iya, kemarin tuh tiba-tiba kan stroke ringan. Oh, Terus stroke. stroke Itu ringan. stroke ringannya itu sebelah apa udah semua? Iya, sebelah gitu. ya? Tapi dia masih bisa jalan, masih bisa gunain anggota tubuhnya sebenarnya. Cuma setelah dari rumah sakit kan, kita pulang, itu dia kondisinya seminggu masih oke tuh. Udah bisa naik sepeda, bisa jalan-jalan, tuh kita udah happy banget kan. Oh, ternyata dia memang ya dia bisa semangat gitu loh untuk sehatnya gitu kan. Terus semakin kesini 2 minggu kemudian, 3 minggu kemudian tuh bener-bener drop sampai cuman tidur aja, bener-bener cuman tidur. Itu aku sampai bingung kan, dan dia nggak mau dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Akhirnya, Nggak mau dibawa ke rumah sakitnya kenapa? iya karena dia memang nggak betah orangnya tuh. Oh, Waktu pas oke. di rumah sakit juga seharusnya kan dokter udah bilang ini paling cepat itu 6 hari. Itu dia hari kelima, dari hari keempat dia udah ngerengek minta pulang. Iya. Sebenarnya tapi tetap sih pulangnya di hari ke-6 kan. Ini boleh religius enggak sih sebenarnya? Boleh dong. Ya, kalau religius yang paling bersyukur ya pastinya dengan masih dikasih nafas untuk menjalani keseharian hidup gitu kan di dunia. Ya itu syukur banget gitu ya. Cuman terlepas dari itu, aku sendiri sih bersyukurnya adalah orang tua aku, mohon maaf, orang tua aku masih lengkap gitu kan. Enggak, masih. Kamu juga masih kan? Masih. Oh, alhamdulillah ya. Itu karena apa? Karena kita di saat dewasa ini tuh kayak mungkin banyak aku tuh teman-teman yang banyak yang nyesel gitu kan. Maksudnya kayak nyeselnya kenapa? Kayak baru ngerti, baru dewasa, terus orang tuanya tuh udah nggak ada gitu.
Jadi dia ngerasa gimana gitu kan, penyesalan Iya. banget dalam hidupnya bahwa dulu kenapa aku nggak Sakit itu ternyata dia positif COVID. Jadi tuh aku nggak tahu deh itu apa kita bawa apa sih virusnya itu dari rumah sakit sebelumnya atau gimana. Ternyata dia positif COVID. Keluhan aku hanya nggak bisa cium apapun dan nggak bisa ngerasain apapun. Kalau bokap tuh yang benar-benar, dan alhamdulillah sekarang udah sehat, udah sehat, bisa ya. Syukur ya lah udah ya. kayak semuanya sih udah pulih lah. Itu benar-benar bersyukur banget sih. Itu salah satu kayak anugerah yang wah banget sih, karena memang nggak tahu deh, nggak bisa kebayang itu Iyalah. setiap malam itu Itu- aku bener-bener nangis, nggak bisa tidur, nggak bisa apa, ya udah kan. Soalnya kan keluarga ya, Iya, keluarga dan kita sendiri. iya, dan gitu. apalagi aku tuh lebih dekat memang sama bokap kan. Oh, lebih dekat sama iya, lebih dekat ayah. sama ayah kan, jadi kayak aduh nggak bisa nih, jadi sampai bener-bener nggak tahu lah. sayang sama orang tua, nggak ngikutin kata-kata orang tua, terus juga nggak ngewujudin apa sih keinginan orang tua gitu. Sedangkan aku masih punya kesempatan dan alhamdulillah beberapa ya sempat juga ngebahagiain orang tua gitu. Meskipun ya nggak tahu apa itu, yang penting melihat dia tersenyum atau ketawa dengan adanya aku itu, aku menilai itu sebuah kebahagiaan buat dia gitu sih. Benar sih. Pokoknya orang tua adalah untuk rasa syukur kita. Everything lah ya. Everything. Benar banget. Banget. Oke, kalau kamu bisa mengubah satu hal tentang caramu dibesarkan di keluarga, apa yang akan kamu ubah? Yang aku ubah adalah waktu sih, bener Mas. Jadi waktu Waktu. kecil tuh aku jarang sama orang tua gitu kan. Oh, kenapa? Kamu tinggal sama nenek, saudara? Jadi ibu orang tua aku kerja. Sibuk kerja, Sibuk oke. kerja. Sedangkan aku anak, bisa dibilang anak mbak gitu. Oh, oke. Itu sih yang pengen aku benerin, seandainya dulu waktu kecil bisa key time bareng sama orang tua, bisa jalan-jalan sama orang tua pas weekend, itu aku nggak pernah. Nggak ada sih, jujur. Kalau itu saya jawab nggak ada. Karena kenapa? Saya merasakan yang diajarkan oleh keluarga saya, terutama ayah saya ya, terhadap saya sampai saya bisa di posisi saat ini itu benar-benar belajar dari nol semuanya. Jadi diajarin, oh lu butuh duit, lu pingin punya duit, pingin beli ini, usaha sendiri. Cuma dikasih duit. Misal nih, waktu itu saya ingat kejadiannya, saya waktu itu pingin punya handphone. Waktu SMA kan, SMP saya pingin punya handphone waktu itu. Saya cuma dikasih duit sama orang tua saya itu 200.000. Lu mau beli handphone silakan beli, ini duit 200.000. Bingung dong anak SMP mau ngapain gitu, Iya, benar kan? nggak cukup gitu ya. Iya, ngapain ya kata saya kan. Nah waktu itu kebetulan saya udah bisa bawa motor. Jadi karena tinggal di kampung gitu kan, ya nongkrong lah di pangkalan ojek gitu. Nah nyari-nyari duit tuh dari sana. Dalam waktu sebulan lebih lah, tuh akhirnya duit saya kekumpul 1, berapa saya lupa. Terus saya beli tuh handphone Samsung. Itu handphone pertama saya tuh waktu itu. Iya, Nah oh, jadi iya. apapun di rumah itu Jarang banget ngerasain pas weekend tuh jalan bareng sama orang tua kayak gitu. Jadi aku pengen banget bisa bareng-bareng sama orang tua nantinya kalau misalnya aku jadi punya anak gitu. Oh, oke. Pengen aku. Tapi sebenarnya mungkin kamu kan sekarang udah dewasa kan ya. Sebenarnya kamu pernah nggak sih berpikir bahwa apa yang dilakukan orang tua kamu itu sebenarnya mungkin mereka udah ngelakuin yang terbaik gitu? Itu Paham nggak? emang. Maksudnya Itu emang sebenarnya. kayak aku juga sama tuh kayak kamu, orang tua kan sibuk. Aku kayak kalau aku sih sama nenek dulu ya, maksudnya aku emang anaknya nenek gitu ya, dibesarin sama nenek, orang tua aku kerja sibuk, jadi justru malah aku lebih dekat sama nenek gitu ya. Nah cuman di satu sisi ketika aku udah dewasa, kenapa sih orang tua aku kayak gitu? Dia tuh kayak lebih mikirin masa depan kita gitu ya, maksudnya ya udahlah gitu kan. Mungkin cara Bener, dekatnya saya aja setuju. kan Iya, sebenarnya, bener. gitu aja Bener sih. karena saya jujur di keluarga saya orang yang paling dekat dengan ayah saya. Jadi walaupun saya pun saya itu sering berantem sama beliau, tapi saya selalu paling dekat sama dia. Papa curhat sama dia gitu kan. Beliin ini dong gitu saya kan. Oh kebalik ya, biasanya kan kalau cowok lebih ke ibu kan. Iya, Nah, tapi jujur ini kalau lebih ke kalau ayah. saya ke ayah gitu. Terus saya bilang, saya coba pergi ngerantau. Jadi waktu itu saya udah pertama kali saya ngerantau itu ke daerah Batam. Tahu Batam nggak? Nah, saya ke sana ngerantau. Itu di sana saya dagang di sana
Terus ya itu saya belajar tuh banyak, pokoknya nasihat dari ayah saya banyak. Lu pengen sukses ya lu harus berangkat dari rumah. Itu ajaran yang paling saya ingat gitu. Ceritakan pada pasanganmu serinci mungkin tentang kisah hidupmu selama 4 menit. Wow. Banyak nih. Enaknya dari mana ya kalau 4 menit? Dari SDK, dari SMPK, dari SMA kah gitu? Dari ke- Mas Bayi kalau inget nggak apa Oke. sih? Tapi kayaknya dari nggak inget bayi ya. kayaknya nggak ingat kalau dari Nggak inget bayi. ya udah terserah. Dari apa pas SD jatuh di mana gitu? Pasti kan ada kenangan dong pas SD tuh biasanya tuh. Oh iya, pas SD jatuh udah pasti pas lagi main layangan gitu kan sama temen-temen. Nah terus itu kayak ngejar. Jadi dulu aku tuh pernah punya Band. pasangan, enggak punya Oh, pasangan ya. Pasangan. Punya oke. pasangan. Jadi tuh sebenarnya tuh kenalnya dari sosial media. Tuh, sosial media tuh dulu. Sosial medianya apa nih? Dulu Waktu kan itu waktu Facebook ya? Facebook Oke. kita kenal. Ya udah gitu, terus tukeran nomor handphone, terus ya udahlah. Terus kok lama-lama ya udahlah kan akhirnya ya udah, tapi cuma chatting aja gitu kan terus sampai akhirnya berapa ya, lebih dari setengah tahun lah kita chatting tuh, nggak pernah ketemu kan. Setengah tahun. Chattingan doang setengah tahun. Chattingan doang itu. Telepon juga sih, waktu itu kan ada BBM kan. Ya, Dia tapi paling maksudnya cuma nggak chatting. pernah ketemu. Nggak pernah ketemu sama orangnya tuh, sama orang tersebut nggak pernah ketemu. Sampai akhirnya ketemu tuh tiba-tiba dia langsung datang ke rumah. Dan aku tuh bener-bener nggak pernah, ya kalau zaman sekolah kan paling pacaran diem-diem ya, backstreet gitu kan. Oke. Dan aku tuh nggak pernah bawa cowok ke rumah. Nggak pernah bawa cowok ke rumah, dan dia tuh tiba-tiba cek datang ke rumah terus kenalan sama orang tua, dan dia langsung bilang mau serius. Wah, Kaget dong, hah? itu SMA atau Itu enggak sih, itu kenalnya memang udah dari SMA kenalannya, cuma kayak deketnya itu pas kuliah semester 2 lah, kalau nggak salah. Kuliah semester 2 tuh dia tiba-tiba cek datang, langsung bilang ke orang tua mau serius. Kaget dong, hah gitu, karena memang dia kan lebih tua sih. Hah, ini orang apa sih gitu kan? Ini orang kok langsung tiba-tiba ucuk-ucuk bilang mau merit gitu kan? Apa nih maksudnya kan? Cuma karena orang tua kan bilang ya nggak bisa, dia masih kuliah gitu kan. Kayak kalau mau oke. tunggu sampai kuliah ya udah. Nah, terus Itu ya udah kita akhirnya jalan ya gitulah pokoknya. Dan dia tuh kayak ada masalah gitu sama keluarganya lah. Nggak tahu lah aku. Pokoknya aku tahu sebenarnya, cuma aku nggak mau cerita lah ya, itu Oke. masalah dia gitu kan. Aku dapat layangannya, ya udah aku bawa pulang dong. Nah dia nggak terima Nggak gitu terima, karena cuma dapat benangnya doang. iya karena nyambung kan sebenarnya. Iya harusnya. Betul Terus ya? main bareng-bareng dong mas. Nggak bisa gitu Aku dong. kesel deh kalau Ya terus akhirnya kita argumen dong. Argumen ya udah akhirnya dirobek aja layangannya bareng-bareng. Ya? Benangnya juga diputus-putus. Iya kalau anak cowok sih biasanya gitu. Oh gitu ya. Kalau cewek sih lebih Nangis. nangis dulu sih. Tapi nanti main bareng-bareng lagi gitu loh. Oh iya mungkin. Dimaininnya bareng-bareng. Oh dimainnya bareng-bareng. Jadi Iya. nggak ngambil keputusan untuk dirusak tuh. Enggak dong. Kita baru mengerti sekarang. Iya. Namanya juga anak-anak ya. Maafkan. Namanya juga anak-anak Iya. gitu dulu. Ada lagi mas ceritanya? Udah 4 menit belum sih? Udah. Masa masih baru satu topik? Iya. Aku masih Layang-layang aja. penasaran. Ayo, Belum nanti. kelereng, belum nanti. Oh iya, banyak ya. Banyak Mas, banget mainannya. soalnya. Iya. Oke. Dia udah tuh jalan terus ya udah aku tetap support dia sampai 5 tahun aku pacaran sama dia. 5 tahun. 5 tahun. Lama ya? Iya lama itu. Akhirnya keluarganya pokoknya udah semakin lama kan keluarga luluh kan. Luluh kayak orang tuanya, aku dikenalin ke orang tuanya. Orang tuanya alhamdulillah suka, maksudnya cocok lah sama aku gitu kan ya. Cocok, orang tuanya pernah datang ke rumahku. Oh, Cuma udah. silaturahmi tapi udah Ya, tapi udah istilahnya- saling kenal lah iya, udah ya. saling kenal Oke. gitu kan, orang tuanya udah bener-bener deket banget. Akhirnya lama-lama ayahnya ini tuh luluh karena kebetulan keluarganya itu kan punya usaha gitulah. Itu akhirnya orang tuanya, ayahnya luluh. Akhirnya yaudah deh kamu, saya percaya lagi, saya buatin tuh usaha satu, kamu jalanin kayak gitu kan. Akhirnya dijalanin sama dia, tapi kita harus LDR kan karena dia jauh dan aku tetap di sini kan karena dia Dia di mana? Dia waktu itu cuma di Jakarta Timur sih, masih Oh, Jakarta. oke, masih Cuma kan jadi Jakarta, jarang cuma ketemu jarang, gitu iya, iya, kan, benar, yang tadinya benar. ketemu Oke. mulu kan. Cuma jadi jarang ketemu gitu. Terus ya udah, dia usahanya alhamdulillah maju, pendapatannya oke. Itu nggak lama, pokoknya itu nggak lama deh.
pokoknya udah oke lah, kayak istilahnya usahanya dia udah oke gitu, udah kuat nih. Semua kontak aku tuh dia pegang, semua sosial media aku tuh pegang. Jadi semua teman-teman aku tuh yang deket sama aku, entah dia perempuan atau laki-laki tuh, laki-laki sih banyak kan, itu dihapus sama dia. Padahal kayak teman satu kampus, satu kelas tuh dihapus gitu. Jadi kan itu bener-bener semua hidup aku tuh kayak dikontrol sama dia. Karena Iya, dia kayak tuh, dikontrol ya, gitu dia ya. karena dia bener-bener kayak tipe yang apa ya, tipe bener-bener yang apa sih, posesif Ya, ya, posesif. posesif banget, dan itu bener-bener banget lah ya. Jangankan aku sama teman, sama saudara aku sendiri aja aku pergi tuh kayak udah lah, lu sama gue gitu, lu sama gue itu sampai stres. Kadang kita kan kalau pergi ya udahlah, kita nggak usah mikirin handphone, kita enjoy aja nih, kita lagi pergi nih gitu kan. Itu dia bisa marah banget dia itu sih, dan aku stay aja. Salahnya tuh aku stay gitu kan. Udah tahu dia seperti itu tapi aku tetap stay karena aku mikirnya oh ya udah, dia udah sampai kayak gitu banget ke aku kan, berarti dia juga begitu ke aku. Bodohnya aku berpikir seperti itu. Apa yang aku lakukan untuk pasangan aku berpikir bahwa Pasangan aku itu juga akan akan melakukan hal yang sama ke aku gitu kan. Karena aku tipe yang seperti itu kan. Ting. Ada notifikasi. Sayang, kamu udah makan belum? Oh, siap. Sayang. Terus? Nggak ada basa-basi. Coba aku lihat, aku bilang kayak gitu. Jangan. Nggak apa-apa, aku lihat aja. Udah kan, aku baca, itu nggak ada chat apapun, cuman chat itu cuma satu itu aja. Kayak, sayang kamu udah makan belum? Itu aja, nggak ada chat, tidak ada, hilang. Oke. Akhirnya, aku telepon, coba handphonenya. Aku nggak marah di situ, masih oh ya udah gitu kan. Aku telepon, halo ini siapa? Aku tanya gitu kan. Oh ini pacarnya. Oh pacarnya, aku bilang kayak gitu. Udah berapa lama? Dia bilang udah sebulan atau 2 bulan, aku lupa deh. Oh gitu ya, kenalin ya, saya juga pacarnya udah 5 tahun. Terus? Aku tutup, aku suruh dia pergi. Kamu pulang deh, pergi. Ibunya nangis, sampai bapaknya bilang gini, kamu mau maafin anak saya nggak? Dia bilang kayak gitu, kamu maafin anak saya nggak? Saya bilang, oh kalau soal maafin, saya maafin. Tapi untuk kembali nggak bisa. Terus bapaknya bilang gini, kalau kamu mau maafin dia, mau istilahnya mau kembali, kita tinggal cari tanggal. Oh enggak, maaf, maksudnya enggak ada, maksudnya aku memaafkan tapi untuk kembali nggak ada untuk kesempatan kedua. Enggak ada, maksudnya karena aku mikirnya dia udah seperti itu banget ke aku ya kan, dan memang aku dari awal komitmen apapun salahnya masih bisa diperbaiki kecuali perselingkuhan. Dia itu selingkuhnya sama teman, janda salon. Oh, janda. Ini tuh ya ampun. Janda salon, memang cantik kali ya, ya sudah lah ya. Emang nggak gitu. salah sih sebenarnya, Iya, janda itu lebih mempesona gitu kan. Jadi aku gitu. udah tahu pesonaku sudah luntur mungkin. Iya, Jadi gadis-gadis itu kalah sama janda. iya, makanya aku jadi karena ya nggak tahu sih, maksudnya aku juga nggak boleh berpikir negatif kan, karena aku udah berpikirnya oh perempuan ini di salon, oh nggak apa-apa di salon, terus dia janda, terus ya udah, karena aku cari tahu dulu kan perempuannya seperti apa. Kalau misalnya perempuannya bebek, oh ya udah gitu kan, mungkin dia lebih baik dari aku. Cuma kalau ini ya udahlah ya. Dan itu aku benar-benar nggak mau, tapi ya tapi keluarganya alhamdulillah masih baik sih. Sampai terakhir aku main ke rumah, ya aku datengin orang tuanya. Itu orang tuanya masih bilang, aduh Umi masih maunya sama kamu. Udah bilang kayak gitu. Ya udahlah, maksudnya bukan jodohnya gitu, istilahnya ya udahlah, udah masing-masing. Dan aku udah bener-bener nggak bisa sih kalau misalnya udah itu udah fatal, karena istilahnya aku udah kasih semua semua waktu aku tuh udah sama dia gitu. Dia udah merenggut semua teman-teman aku, udah hilang, semua apapun udah hilang gitu kan. Tapi dia karena mengkhianati. dia yang begitu gitu. Itu rasanya kayak gimana gitu ya. Iya, jadi apa yang dia kayak gimana ya istilahnya, dia selalu berpikir kamu sama teman berarti aku balas chat lama itu dia bisa kayak berpikirnya aneh-aneh. Oh ternyata dia sendiri yang seperti itu gitu. Oke. Udah ya ceritanya kali ya. Kita lanjut. Ini lumayan lama loh. Tadi saya mintanya di sini berapa menit ya? 4 menit. Ini kalau saya dengar lebih dari 4 menit. Gampang, editornya bisa edit. Oke. Jika besok pagi kamu mendadak bisa memiliki satu keterampilan atau kualitas, kira-kira apa yang akan kamu dapatkan? Yang aku inginkan memiliki satu keterampilan atau kualitas. Kamu ini kan tadi nyanyi kan? Nyanyi. Nyanyi kamu bagus, terus tiba-tiba kamu satu kelas dengan Agnes Monica nih. Ya enggak? Kamu udah pasti nih
kamu dapat ketenarannya juga kan. Nah, cuman kamu apa yang kamu mau gitu? Kalau yang aku mau sih, yang tadi aku bilang sih kayak pengen jadi kayak Maudy Ayunda ya kan. Berarti aku pengen kepintarannya itu sama seperti Maudy. Maudy Ayunda. Jujur sih, saya tuh dari dulu bawa motor udah bisa, Oke. bawa mobil udah bisa. Iya. Terus yang saya pingin bawa pesawat. Pesawat. Sumpah. Kayak pesawat nggak bisa dibawa deh, berat deh. Nggak, maksudnya mengendarai pesawat. Iya. Karena jujur ngelihat pilot gitu kan, itu jasanya luar biasa loh, membawa 1.000 orang, ratusan orang di dalam pesawat gitu. Wah, ini luar biasa loh kalau pesawat menurut saya. Tombolnya aja banyak gitu kan, bingung mau ngapalin yang mana nih satu-satu gitu. Nah, makanya saya tertantang untuk ingin jadi pilot sih. Oke. Selesai deh. Selesai ya Udah pertanyaan kita? habis pertanyaan kita. Terlalu banyak mau jalan gitu. Jadi aku orangnya nggak bisa dieman. Oke, kamu suka jalan gitu kan, maksudnya ya hunting apa aja gitu kan, maksudnya kuliner kek atau tempat wisata gitu kan. Aku suka banget nge-trip sih. Jadi aku pengen nyari pasangan yang seimbang sama aku. Oke, tapi nge-trip itu kamu kan harus nginap, terus nggak Kan ada. ada yang one day trip, nggak perlu jauh-jauh lah. Oh, berarti kamu emang deket-deket aja gitu, Kayak nggak gitu suka trip beneran gitu. sih. Trip beneran. Trip beneran itu, Beneran. yang dimana kan kamu ke Bromo itu butuh waktu, Oke. gitu kan? Atau- Belum deh, belum sampai situ deh. Oke, kamu. Tripnya kayak yang deket-deket aja, daerah Bogor kayak kemana gitu. Oh, oke. Atau mau nge-trip bareng sama teman-teman aku gitu loh. Hmm. Tapi kalau semisalnya nantinya pasangan aku nggak sefrekuen karena aku suka trip, ya itu nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting dia bisa nerima kalau aku nih orangnya suka jalan aja gitu. Itu aja sih tadi yang aku sebutin. Personal aku udah kayak gini dong mas. Interest nggak? Ya mungkin dari sini kita bisa jadi lebih sering ketemu lagi kali ya, karena menurut aku iya ini kayaknya belum cukup ya, maksudnya kamu juga mungkin belum open banget untuk semuanya gitu, tapi ya apa yang kamu ceritain itu beda banget gitu sama aku, dan aku nggak berpikir kalau itu perbedaan, tapi justru malah itu tuh Kayak melengkapi kekurangan each aku apa other ya, gitu nggak sih? buat melengkapi gitu ya. Itu aja sih. Terus tiba-tiba, oh ternyata kamu kayak gini orangnya gitu. Gak nyangka sih kayak baru beberapa menit yang lalu, tapi penasaran juga sih sama Mas Ating untuk nextnya kayak gimana sih, buat kenal lebih dalam lagi ya. Gak tahu nanti endingnya kayak gimana Mas. Oke. Pengen kenal aja gitu. Gimana Iqbal sama April? Iya. Merasa cocok nggak satu sama lain? April dulu kali ya jawabnya. April dulu boleh? Apa ya? Ada beberapa kesamaan sih, cuma kayaknya harus tahu lebih dalam lagi kan. Ini kan baru sekitar beberapa pertanyaan doang ya, jadi kita belum tahu deh kira-kira. Karena kan biasanya tadi aku bilang susah percaya sama orang. Iqbal gimana? Orangnya terbuka, jadi saya senang untuk cerita sama dia, tapi saya butuh waktu yang lebih lagi untuk perkenalan sama dia. Tapi habis ini masih pada mau ketemu dong? Boleh. Mau ketemu April nggak? Gantung, dianya masih Tergantung. mau atau enggak? April mau nggak ketemu Iqbal? Boleh, kan harus ngulik lagi nih lebih Kalau dalam. misalnya boleh, nanti paling nomor WA-nya aja gitu kan. Nggak butuh nomor togel kah? Togel enggak sih kayak. Jadi kayak mendadak ya kan? Ya, aku juga pengen sih. Kayak gimana ya? Maksudnya dalam arti pengen lebih tahu gimana sebenarnya Brenda ini. Karena Mas Ating tuh menarik aja gitu buat dicari informasinya, apalagi sebenarnya ini baru beberapa menit kenalan, baru beberapa menit ngobrol, tapi udah kayak langsung deep banget gitu pembicaraannya. Ini berkat pertanyaan-pertanyaannya sih, itu mendukung sekali buat kita Iya. berdua. Ya bener banget sih. Dari sini kita yang tadinya gimana sih cara
buat nyari tahu orang ini seperti apa, terus tiba-tiba, oh iya juga ya dengan kita nanya kayak gini, kok dia bisa kebuka gitu, kita bisa tahu, bahkan kita bisa nyari apa yang kita cocok dengan lawan kita gitu. Oke, semoga di fase kedua kalian bisa lebih kenal lagi ya. Oke. Oke, thank you. Terima kasih loh, terima kasih udah Iya. dikasih kesempatan kita berdua nih buat kenal satu sama lain. Iya. Sebelumnya belum tahu, tapi ternyata akhirnya bisa kontak sama Mas Ating. Iya, aku juga seneng banget sih bisa kenal sosok cewek kayak Brenda yang dimana mungkin menurut dia Biasa aja gitu. iya maksudnya biasa aja, tapi padahal ya kamu harus pede aja ya sama diri kamu Iya sendiri. sih, harusnya sih makasih ya Mas sarannya. Oke, thank you. Oke, Oke, thank you, bye bye. makasih, bye. Oke, kita nanti jumpa di sesi kedua ya. Oke, thank you. Dadah. Bye.